Halo, Assalamualaikum. Video ini akan membahas uji dalam statistik. Mengapa kita perlu memahami uji dalam statistik? Karena dalam jenis data yang berbeda, kemudian sampel yang berbeda, bisa jadi kita memerlukan uji yang berbeda-beda. Untuk itu, yuk kita simak materi berikut. Sebelum kita mengetahui uji apa saja dalam statistik, kita perlu mengetahui dasarnya, yaitu apa saja variabel penelitian. Terdiri dari dua, yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Untuk variabel independen itu, dia itu tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, jadi dia bebas. Kemudian untuk variabel dependen atau terikat, dia dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk lebih mudahnya, kita dapat melihat contoh. Misalnya ada penelitian pengaruh pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan terhadap berat badan balita. Yang mana yang merupakan variabel independen? Yaitu adalah pemberian PMT, karena dia tidak dipengaruhi variabel lainnya. Sedangkan berat badan balita adalah variabel dependen atau terikat karena dipengaruhi oleh variabel independennya, yaitu pemberian PMT. Nah, untuk uji dalam statistik itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu uji komparatif atau uji beda. Ini untuk membedakan antara dua kelompok atau lebih. Kemudian ada uji korelasi atau uji hubungan untuk menguji hubungan antar variabel yang ingin kita uji. Sebelum kita mengetahui ada uji apa saja, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis data apa yang akan kita uji. Nah, untuk jenis data ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana sampel atau pengamatan yang kita uji? Apakah sampelnya itu terikat atau berpasangan, atau sampel itu bebas atau tidak berpasangan? Nah, yang dimaksud dengan sampel terikat atau berpasangan itu adalah apabila kita menguji kelompok sampel yang sama, kemudian kita uji 2 kali atau lebih. Misalnya kita ukur sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan, namun ini pada kelompok yang sama. Dan atau sampel kita ini bebas atau tidak berpasangan apabila kita melakukan pengamatan pada 2 kelompok sampel yang berbeda. Misalnya satu kelompok tidak diberi perlakuan dan satu kelompok lagi diberi perlakuan, kemudian kita uji perbedaan 2 kelompok tersebut. Nah, ini disebut dengan apabila sampel tersebut bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, kita perlu mengetahui jumlah kelompok yang akan kita uji. Apakah itu 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Kemudian yang keempat adalah normalitas data. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Normalitas data ini perlu kita uji untuk data-data kuantitatif atau data-data angka. Sebelum melakukan uji statistik, kita perlu melakukan uji normalitas untuk menguji apakah data kuantitatif tersebut terdistribusi normal. Apa yang disebut data terdistribusi normal yaitu apabila data tersebut kita kumpulkan, maka dalam grafik akan membentuk grafik seperti pada gambar. Grafik ini disebut dengan grafik lonceng, yang mana awal dari kiri dia kecil, kemudian naik, meningkat, kemudian sampai pada puncaknya, kemudian turun dan mengecil lagi. Ini disebut dengan grafik apabila terdistribusi normal, yang mana di tengah ini pada puncaknya ini menandakan bahwa mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul itu sama, berada di titik tengah. Seperti itu. Yang kita uji normalitas data. Apabila data terdistribusi normal, maka kita dapat melakukan uji parametrik. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Dan jangan khawatir apabila data kuantitatif tidak terdistribusi normal, kita dapat melakukan uji lainnya, yaitu uji non-parametriknya. Nah, berikut adalah rangkuman tabel uji statistik. Kita dapat melihat uji mana yang perlu kita pilih dengan membaca tabel berikut. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa lihat dari kolom yang paling kiri, kita lihat dulu skala pengukuran data yang akan kita uji, apakah numerik atau kategorik. Kemudian ke kolom sebelah kanan, kita bisa menguji apakah data tersebut kita ingin uji komparatif atau uji beda atau korelatif. Apabila korelatif, kita dapat melihat kolom yang paling kanan ada 3 uji. Kemudian apabila komparatif, kita perlu melihat terlebih dahulu
apakah yang kita uji itu adalah kelompok yang tidak berpasangan atau berpasangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah kita kelompokkan atau kita pilih kelompok itu tersebut tidak berpasangan atau berpasangan, kemudian kita cek apakah terdiri dari dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji komparatif untuk dua kelompok. Dalam tabel ini adalah yang diberi warna hijau, yaitu dengan uji T tidak berpasangan atau independent t-test apabila uji tersebut untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berpasangan dan datanya terdistribusi normal. Jadi data kuantitatifnya itu sudah kita uji terlebih dahulu dan terbukti terdistribusi normal, baru kita dapat menggunakan uji T ini. Namun apabila data tersebut adalah data yang berpasangan, yaitu misal data sebelum dan sesudah pada satu kelompok yang sama, itu kita bisa melakukan uji T berpasangan atau paired t-test. Di sini ditulis berpasangan pada dua kelompok, meskipun diuji pada kelompok yang sama, ini karena dilakukan dua pengamatan, misalnya pada sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Nah, di bawah dijelaskan yaitu syarat-syarat kita menggunakan uji T atau t-test. Yang pertama adalah skala data pada variabel dependennya itu numerik atau angka kuantitatif. Kemudian yang kedua, kita ingin menguji beda, jadi jenis ujinya adalah uji komparatif. Kemudian yang ketiga dilakukan pada dua kelompok sampel atau pengamatan saja. Dan yang keempat harus dipastikan bahwa datanya terdistribusi normal. Berikut contoh untuk penelitian yang dapat diuji dengan uji T. Misalnya, untuk uji T tidak berpasangan, kita bisa menguji kadar kolesterol pada dua kelompok sampel, yaitu kelompok yang berolahraga dan kelompok yang tidak berolahraga. Jadi di sini ada dua kelompok berbeda yang kita ingin uji beda. Nah, bagaimana bedanya dengan uji T berpasangan? Jika uji T berpasangan, apabila kita menguji kadar kolesterol pada satu kelompok, namun diukur misalnya sebelum rutin berolahraga, dan kemudian setelah 3 bulan rutin berolahraga. Di sini bisa terlihat bedanya ya. Nah, apabila data numerik itu sudah kita uji normalitasnya untuk uji beda dua kelompok, namun data tersebut tidak terdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan uji non-parametriknya, yaitu yang warna hijau pada tabel ini. Apabila dua kelompok tersebut tidak berpasangan, kita dapat menggunakan uji Mann-Whitney, dan apabila dua kelompok tersebut berpasangan, kita dapat menggunakan uji Wilcoxon-Steinreich test. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan uji beda namun terdapat lebih dari dua kelompok, apabila kelompok tersebut tidak berpasangan dan datanya terdistribusi normal, kita menggunakan yang warna kuning, yaitu one-way ANOVA, dan apabila berpasangan menggunakan repeated ANOVA. Namun, apabila data-data tersebut tidak terdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan uji non-parametriknya, yaitu pada kolom yang warna hijau. Apabila tidak berpasangan, kita menggunakan Kruskal-Wallis, dan apabila berpasangan, kita menggunakan Friedman test. Nah, bagaimana contoh untuk penelitian yang menggunakan uji lebih dari dua kelompok ini? Misalnya kita ingin menguji efek pemberian suplementasi zat gizi mikro terhadap tinggi badan pada 3 kelompok balita. Kelompok pertama hanya diberi edukasi, kemudian kelompok kedua diberi suplementasi zat besi, dan kelompok ketiga diberi suplementasi zat besi dan zinc. Nah, karena ketiga kelompok ini perlakuannya berbeda, sehingga kita dapat sebutkan bahwa ketiga kelompok ini adalah tidak berpasangan. Apabila distribusinya normal, kita menggunakan one-way ANOVA. Dan apabila tidak terdistribusi normal, kita menggunakan Kruskal-Wallis. Seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian apabila kita memiliki kedua data kita ini, kedua variabelnya ini kategorik, jadi tidak ada data numeriknya. Nah, tidak masalah, kita bisa lakukan uji beda dengan uji chi-square apabila kelompoknya itu tidak berpasangan, atau menggunakan uji McNamara dan Cochrane apabila kelompoknya tersebut berpasangan.
Sebagai contoh, kita ingin menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap status gizi balita, di mana tingkat pendidikan ini ada kategorinya yaitu pendidikan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian status gizi balita juga ada kategorinya, misalnya gizi kurang, normal, gizi lebih. Nah, karena kedua data ini, dalam kedua variabel ini adalah sama-sama data kategorik, ordinal, sehingga kita menggunakan uji chi-square. Itu karena ini adalah dilakukan pada lebih dari dua kelompok yang tidak berpasangan. Itu. Kemudian, apabila kita ingin menguji hubungan antara dua variabel atau korelasi antara kedua variabel, apabila data kita itu adalah numerik, kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson ya. Di kolom ini adalah yang warna kuning. Apabila distribusinya normal, kita menggunakan uji korelasi Pearson. Sedangkan apabila tidak terdistribusi normal, kita menggunakan yang di bawahnya yaitu uji korelasi Spearman. Namun apabila kedua data yang kita ingin uji hubungannya ini merupakan sama-sama data kategorik, kita dapat menggunakan yang paling bawah yaitu koefisien kontingensi lambda. Contohnya, kita ingin menguji antara asupan serat, hubungannya bagaimana dengan kadar kolesterol darah pada remaja. Ini karena kedua datanya adalah data numerik ya, asupan serat dalam gram, kemudian kadar kolesterol adalah data lab, data laboratorium, sehingga datanya numerik, sehingga kita dapat melakukan uji korelasi Pearson apabila datanya terdistribusi normal. Nah, berikut adalah tabel kesimpulannya. Bagaimana statistik uji berdasarkan jenis data pada variabel. Apabila variabel kita, independen dan dependen itu adalah sama-sama nominal, kita menggunakan uji chi-square. Telah dijelaskan pada tabel sebelumnya ya, apabila datanya kategorikal, menggunakan chi-square. Kemudian apabila datanya itu adalah dengan variabel independen nominal hanya pada dua kelompok, namun variabel dependennya numerik, kita dapat melakukan uji T, entah independen atau yang berpasangan. Ini apabila datanya terdistribusi normal, dan juga ada opsi uji lainnya apabila data tidak terdistribusi normal. Kemudian apabila variabel independennya itu nominal, namun dilakukan pada lebih dari dua kelompok dan variabel dependennya numerik, kita dapat melakukan uji ANOVA. Dan apabila variabelnya ini sama-sama numerik, kita dapat melakukan uji hubungan, yaitu uji korelasi. Dan juga dapat melakukan uji yang lebih lanjut, yaitu uji regresi. Selanjutnya ada sedikit kuis untuk menguji pengetahuan kita. Yang pertama, sebuah penelitian menguji perbedaan pemberian ekstrak kulit manggis pada kadar kolesterol darah dua kelompok hewan coba. Kelompok pertama tidak diberi ekstrak dan kelompok kedua diberi ekstrak. Data terdistribusi normal. Uji statistik apa yang tepat untuk penilaian ini? Seperti yang telah disebutkan, pertama-tama kita perlu melihat jenis datanya. Nah, jenis datanya di sini adalah pemberian ekstrak kulit manggis adalah intervensi yang bisa diberi ekstrak dan tidak diberi ekstrak, sehingga datanya adalah data nominal. Kemudian kadar kolesterol darah adalah data numerik. Dilakukan pada berapa kelompok? Kedua kelompok yang diberi perlakuan berbeda sehingga dapat kita sebut datanya tidak berpasangan. Kemudian datanya terdistribusi normal sehingga apa yang dapat uji yang dapat kita pilih? Yaitu yang C, independent t-test, karena kita dapat menguji beda, data tersebut numerik pada dua kelompok, dan datanya terdistribusi normal. Kemudian soal yang kedua, sebuah penelitian menguji pengaruh tingkat ekonomi, ada menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah, terhadap status gizi balita, yang kategorinya ada gizi kurang, normal, dan gizi lebih. Uji statistik apa yang dapat kita gunakan? Karena kedua variabelnya adalah variabel datanya adalah kategorikal, ordinal lebih tepatnya, maka kita dapat langsung menggunakan uji chi-square, karena memang kedua datanya adalah kategori. Kemudian memang lebih dari dua kelompok, karena masing-masing ada 3 kelompok, dan datanya ini tidak berpasangan, maka kita langsung dapat menggunakan uji chi-square.
Kemudian yang ketiga, sebuah penelitian menguji hubungan asupan lemak dengan status gizi remaja. Data tidak terdistribusi normal. Uji statistik apa yang dapat kita gunakan dalam penelitian ini? Nah, kebetulan dalam data ini adalah asupan lemak ini adalah dalam gram, sehingga datanya numerik, kemudian status gizinya ini adalah berupa IMT, sehingga datanya juga merupakan data numerik. Kemudian datanya tidak terdistribusi normal. Karena menguji hubungan, kita menggunakan uji korelasi Pearson atau Spearman. Dengan data yang tidak terdistribusi normal, tentu kita memilih uji yang D ya, uji Spearman. Baik, sekian untuk materi uji statistik pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, silakan langsung berdiskusi lewat Telegram. Terima kasih.